Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kalau ada yang belum kenal, kenalin dulu, nama gue Ridho Ananda, biasa dipanggil Cubluk. Ya, kenapa gue dipanggil Cubluk? Biasanya tuh gue dikata panggil Cubluk tuh karena kepanjangannya culun buluk. Ya kan, nah yang gue bingung ini culun buluk dari mana? Gue hitam, kurus, begeng, hidup lagi kata temen gue. Cuman di situ gue jalanin, ternyata culun buluk tuh nggak sepantas sama omongannya. Buktinya gue ganteng ya. Gitu. Nah, alhamdulillah gue sekarang baru bekerja. Gue diterima di terminal ikan. Dalam arti terminal ikan itu bukannya artian tuh dalam anak-anak kayak SpongeBob ya kan, bukan. Terminal itu adanya di Jalan Uniliper, BNI. Cuman pas gue jalanin gue bersyukur, walaupun gue jadi cleaning service, gue jalanin alhamdulillah. Banyak adegan-adegan yang lucu selama gue jalanin. Kenapa gue bersyukur di situ? Ternyata tuh ada yang lebih susah dari gue. Contohnya, ada pengemis yang gue lucuin waktu gue naik kereta, pengemis. Pas di jalan, tuk ternyata nggak bisa jalan kan, jalan itu udah mati di ngesot. Ketika ngesot ada sapo pp datang bro. Nah yang gue bingungin, nih orang pengemis tiba-tiba bisa lari ya kan, gue bingung tuh. Ini pengemis tadi ngesot ngapa ada sapo pp bisa lari kan di situ. Berarti kerjanya Jakarta tuh meliputi dari orangnya sendiri. Kalau misalkan orang sendiri aja nyebutnya aja Jakarta keras. Jadi aja kayak gitu aja dibikin keras sendiri kehidupannya. Udah punya kaki bener dia pura-pura pencot. Nah di situ gue ngerasa bersyukur. Cuman dari bersyukur itu gue nggak lupa yang namanya kata usaha. Usaha itu buat gue tuh sekecil apapun itu, sekecil usaha ribet banget. Sekecil apapun usaha kita adalah bos. Sebesar apapun jabatan kita adalah kacung kan gitu peribahasanya. Cuman di situ gue latar belakangin kenapa gue bisa ngomong kayak gitu, karena gue kerja itu nggak milih-milih. Biar kata gue cleaning service itu cowok banget. Kenapa gue bilang cowok itu? Ketika gue lagi bersihin toilet ataupun ruang kitchen, susrek gue nyikatin, itu men yang lihat tuh bukan cowok doang, tapi yang lihat tuh cewek-cewek ya kan. Ya gue makin semangat nyikatin toiletnya. Iya dah. Ya asal gue lihat asal gue nengok kanan cewek, gue nengok kiri cewek, pas gue madep belakang bencong. Jangan banget. Loh ya kan gue kesel banget tuh pas bencong, gue sodok aja udah langsung mukanya kan, gue tarik aja langsung botak deh. Dia botak gue jitak aja palanya. Pas botak jitak gak lah, meler lagi. Orang mah jitak benjol nih meler. Dari situ ternyata gue bersyukur banget ketika gue jadi cleaning service. Itu mulia banget. Karena pekerjaan sekecil apapun dari gue pribadi itu mulia banget, karena kebersihan itu ada sebagian dari iman kayak gitu. Terus selama gue jalanin, mungkin orang bilang rambut gue klimis, rapi. Itu sih emang wajar, karena kerja gue identik sama kerapian. Yang namanya rapi itu ketika di cleaning service itu kan kita harus rapi, harus sigap, tepat, segala macam identik sama kerapian. Nah makanya gue rambut harus rapi ya kan. Cuman pas gue rapi, pas gue jalan ke gang, anak aja ini yang gue bingungin. Ada anak kecil lari-lari, bang minta pomade. Gue jawab aja, orang gue beli sasetan. Ya sasetan. Gue bingung tuh, bang minta pomade. Orang gue aja beli sasetan minta pomade. Gue giniin aja, pakai lumpur lapindo no, gituin aja udah. Pakai lumpur lapindo no, bepetin muka lo sekalian. Habis belepetin lu masukin tong sampah, udah beres, tutup.
tutup tuh pala lu udah rata, ntar masih rata sama mukanya, begituin aja. Dari situ gue simpulin tuh, pas gue jalan lagi, gue punya cewek men, bener. Pak, masa sih punya cewek? Punya bener, orang di Bekasi ya kan, jauh emang. Gue juga pas jauh, gue di sini di Jakarta ya kan, di Bekasi, terus gue jalanin. Cuman di saat gue jalanin lagi faktor keekonomian gue lagi turun banget. Cuman gue jalanin namanya LDR ya kan, beda sama KDRT. Asik. LDR wah. Gue teleponan aja tuh udah seneng banget ya kan, apalagi gue ketemu. Nah yang gue ngapelin tuh setiap malam minggu ya kan, lihat Lebak Bulus gue lewatin. Gue tuh ngindarin razia ya kan. Polsek Lebak Bulus gue lewatin, Polsek Pasar Rebo gue lewatin, sampai Polsek Cibinong, sampai lurus terus baru mentok ke Bogor, baru ketemu. Yang gue gedekin pas gue lagi nunggu cewek gue, asal dia dandan lama banget, bener. Gue nunggu aja depan pagar, dek ditunggu ya dek, kata ibunya. Iya ibu. Pas gue nunggu, gue di motor ya kan, belaga orang ganteng ada begitu ya kan, biar kata gue nggak punya duit, asal ganteng mah kelihatan tebel aja duit ya kan. Pas gue berhenti ya kan, gue nunggu nih kok lama banget, gue sambit aja tuh batu ke pagar ya kan, nih kok makin lama ya kan. Gue copot aja pagar ya udah, gue jual aja dah, gue kiloin. Kesel banget nungguin cewek gue lama banget ya kan. Gue habis itu gue balik nih, nyeret apaan? Mending nyeret dia, nyeret pagar. Nyeret pagar. Pas gue nyeret pagar, nah besoknya gue ketemu Bayan. Ye mau maafin aku, ya maafin pala lumpuk. Ya maafin tapi kok pagar aku dicopot. Ya iyalah copot. Kalau kagak copot gimana gue balik beli bensin? Gue jual aja sono tukang loak Madura ya kan. Nah terus di situ gue ngindarin razia. Nah akhirnya gue kena juga tuh razia. Sebelum gue kena razia sih emang gue lihat nih kok rame-rame ya kan, rame banget di pasar malam. Wah kok ada lampu lalin, ada kun. Pas gue deketin, ternyata ya ampun, geng Ali ntar lagi main Mobile Legend. Gua kata mah emang razia, nggak taunya dia priwetin Atta Halilintar ya kan, minggir-minggirin jalan biar nggak macet. Tetep aja gua kena razia orang ganteng ya. Udah. Selamat malam Pak. Tahu kesalahan Anda? Nggak pakai helm Pak. Selain itu nggak ada lagi Pak. Kamu kegantengan lah. Kok kegantengan Pak? Orang tadi teman saya bilang aja culun buluk. Gimana sih, namanya saya juga cubluk. Nah di situ gue jalanin, ternyata pacaran itu nggak segampang kita balik telapak tangan. Nyata tuh ada step-stepnya, sampai gue jalanin lagi 2 minggu ke depan. Sampai itu cewek gue pribadi gue ajak warteg, itu udah mewah banget. Pilih ya kan. Nah pas milih-milih, gue juga gantian kan, masnya apa? Gue pilih ya kan, ayam, sambal, kentang. Apa lagi mas? Gue jawab aja gini, sambal, kerupuk. Gituin aja udah, keselan banget. Sambal kerupuk, mau makan apaan mas? Sambal sama kerupuk doang. Garin, ngirit, ngirit. Di situ ada hikmahnya, ternyata itu kita harus bisa memanage pengeluaran. Dimana kita baru bekerja ataupun kita menjalankan sesuatu, kita harus ada memanage pengeluaran kita supaya apa? Jangan terlalu memaksakan. Kalau misalkan terlalu memaksakan, jadinya apa? Jadi stuck di tengah jalan, yang harusnya ada planning gambaran ke depan, jadi nggak dapet, akhirnya buyar kayak gitu. Nah di situ paling itu aja.
Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Saya pribadi Ridho Ananda. Makasih. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.